Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tina Wahyuni akan menjelaskan materi tentang strategi dan analisis perilaku wirausaha. Nah, pembahasan pertama tentang strategi perilaku wirausaha. Nah, setiap pewirausaha ataupun seseorang yang akan memulai suatu usaha harus memiliki strategi perilaku wirausaha. Contohnya seperti yang pertama, tidak ragu mengambil langkah pertama. Maksudnya di sini, seorang pewirausaha ataupun seseorang yang akan melakukan suatu usaha harus memiliki sifat yang berani untuk mengambil langkah pertama ataupun berani untuk memulai suatu usaha. Karena jika tidak berani, bagaimana dia akan memulai suatu usaha gitu. Contohnya saja seperti seseorang yang akan membuat suatu usaha tapi terlalu memikirkan bagaimana jika dia rugi, bagaimana jika dia gulung tikar, bagaimana jika tidak ada peminat. Nah, jika terlalu memikirkan seperti itu, maka dia tidak mempunyai keberanian untuk memulai suatu usaha. Yang kedua adalah tidak meratapi kegagalan. Nah, pasti dalam proses bisnis ataupun menjalani suatu usaha akan mengalami suatu kegagalan. Namun, sebagai pewirausaha yang cerdas, seharusnya kita menjadikan suatu kegagalan sebagai bahan pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi, diambil positifnya, dibuang negatifnya. Yang ketiga, memahami produk serta sasarannya. Sudah pasti seorang pewirausaha harus memahami produk yang dijualnya, bagaimana kualitas barangnya, dan lain-lain. Contohnya nih, seperti saya menjual jilbab, mempunyai usaha jilbab. Saya harus memahami betul bagaimana kualitasnya. Kalau jilbab ini kan bahannya beda-beda kan, ada yang wolfish, ada yang balotelli, ada yang seruti, dan yang lain-lain. Nah, untuk segi kualitasnya, saya juga harus membedakan kualitas yang baik dengan harga yang lumayan mahal, kualitas yang sedang dengan harga yang standar, dan kualitas yang rendah dengan harga yang murah. Nah, untuk sasarannya ini perlu diketahui juga bahwasanya untuk para pelajar dan para mahasiswa, kita harus memberikan yang kualitasnya standar aja, sehingga harganya tidak terlalu mahal, sesuai dengan kantong mereka. Nah, selanjutnya, jika saya akan memasarkan produk dengan harga yang mahal dengan kualitas yang terbaik, saya harus memasarkannya di mall gitu. Karena sasarannya pasti ibu-ibu sosialita ataupun seseorang yang sudah bekerja, sehingga harga yang agak mahal tidak masalah bagi mereka. Selanjutnya, pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini. Contohnya pada saat ini teknologi kan semakin canggih dan juga lagi ada bencana COVID-19, sehingga orang-orang juga pada malas untuk keluar kan, sehingga pembelajaran secara online itu terus naik peminatnya, sehingga kita tidak harus berjualan di lapak saja, kita harus berinovasi untuk berjualan secara online, sehingga peminatnya pun akan banyak, tidak hanya orang yang di lingkungan kita saja. Terus yang selanjutnya, tidak ragu menjalin hubungan dan berinteraksi. Sebagai pewirausaha yang baik, kita harus mengerti bagaimana sih cara berinteraksi yang baik kepada konsumen, kepada para pedagang yang lain, kepada masyarakat sekitar, dan yang lain-lain. Selanjutnya, selalu belajar dan mencari celah pemasaran. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya menjadikan suatu kegagalan sebagai bahan pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang terakhir, bersikap baik dan mendukung komunitas. Nah, bersikap baik ini maksudnya sama seperti tadi. Bagaimana cara dia berinteraksi kepada konsumen, bagaimana cara dia berinteraksi kepada masyarakat sekitar dan para pedagang lain. Nah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya tentang teori perilaku. Nah, di sini Wesper memandang bahwasanya perilaku wirausaha itu sebagai kerja. Ia menyimpulkan bahwa keberhasilan seorang wirausaha itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama, pilihan tempat kerjanya sebelum memulai sebagai wirausaha. Nah, di sini maksudnya lokasi, pilihan lokasi untuk memulai suatu usaha. Contohnya nih, saya membuka lapak ataupun ingin berjualan di pedesaan yang sepi. Nah, otomatis akan sepi peminat gitu. Sehingga seharusnya saya membuka lapak ataupun berjualan di tempat keramaian seperti di simpang 4, di pertigaan jalan, ataupun di tempat yang padat penduduk. Yang kedua adalah pilihan bidang usahanya, kerjasama dengan orang lain. Nah, pilihan produk yang kita jual ataupun usaha yang kita lakukan itu harus sesuai dengan minat kita, sesuai dengan keinginan kita, sehingga dalam memasarkan produk kita tidak canggung. Nah, selanjutnya yang ketiga, kepiawaian dalam mengamalkan manajemen yang tepat.
Tentunya dalam suatu usaha ada manajemennya. Bagaimana cara, contohnya saja manajemen keuangan, bagaimana cara dia mengelola keuangannya, bagaimana cara mengelola persediaan barangnya, bagaimana strategi untuk memasarkan produknya gitu. Sehingga jika manajemennya tepat, insya Allah usahanya akan berjalan dengan lancar nantinya. Nah, wirausaha yang sukses mampu menghasilkan gagasan baru untuk memanfaatkan peluang serta menyikapi masalah yang dihadapi. Kemudian menjadikan hal itu sebagai usaha yang berhasil. Nah, maknanya di sini, seorang pewirausaha harus memiliki sifat yang berani, mempunyai mental yang kuat dalam menjalani usahanya. Dan apabila ada kegagalan, harus menjadikan kegagalan tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, berhasil atau tidaknya seorang wirausaha tidak terutama ditentukan oleh faktor-faktor di luar kuasa dirinya, tetapi sebagian besar ditentukan oleh dirinya sendiri. Maknanya di sini, yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya seseorang itu hanya diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus mengenyampingkan anggapan-anggapan orang ataupun cemooh orang kepada kita. Kita harus fokus kepada diri kita sendiri. Karena yang bisa menentukan sukses atau tidaknya hanya kita sendiri. Jika kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan sukses. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.